Jadi 4 orang ini mereka ngebunuh orang-orang yang ada di sekitarnya karena mereka pikir mereka tuh hidup di dunia fantasi, bukan di kehidupan nyata. Cuma karena remote TV, gak ada angin gak ada hujan, si adanya malah ngambil pisau di dapur. Halo guys, kembali lagi di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau membahas 10 kasus pembunuhan dengan alasan yang konyol. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Membunuh atau mendiskon nyawa seseorang bukanlah tindakan kriminal yang main-main. Biasanya, seseorang itu rela mendiskon nyawa orang lain itu karena amarah yang memuncak, emosi, balas dendam, atau pertahanan diri, dan masih banyak lagi alasan. Tapi di video kali ini aku mau membahas kasus pembunuhan dengan motif yang gak masuk akal dan sangat konyol. Yang pertama adalah membunuh ibu kandung sendiri demi nonton konser Avril Lavigne. Seperti yang udah kita tahu, kalau misalnya di tahun 2000-an itu ada penyanyi punk rock yang namanya Avril Lavigne. Dia itu terkenal banget di kalangan remaja di belahan dunia manapun. Kayak aku aja yang lahir di atas tahun 2000, aku tahu dia itu siapa. Begitu pula dengan seorang laki-laki yang pada tahun 2011 usianya sudah 39 tahun bernama Robert Lyons. Dia itu ngefans banget sama Avril, dan di tahun 2011 itu Avril mau ngadain konser Avril ini bakal diadain di Chicago, tapi sayangnya si Robert ini nggak punya uang. Akhirnya Robert ngomong lah ke mamanya kayak, "Ma, aku boleh minta uang nggak buat nonton konser Avril?" Mamanya yang kayak udah umur 39 tahun, konser masih minta uang orang tua. Mamanya juga nggak bisa memenuhi keinginan si Robert ini. Akhirnya Robert itu kesel, dia langsung membunuh atau mendiskon nyawa ibunya dengan pecahan botol. Setelah itu dia juga menikah punggung ibunya dengan pecahan botol tersebut berkali-kali. Akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh Robert, dia dipenjara selama 40 tahun. Yang kedua adalah pembunuhan karena nggak suka hari Senin. Jadi ada cewek masih umur 16 tahun gitu, namanya Brenda Ann Spencer. Dia itu sekolah di San Diego. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Di tanggal 9 Januari 1979, si Brenda ini random aja nembakin temennya yang ada di sekolah. Bahkan kepala sekolahnya si Brenda yang pengen nolongin teman-temannya pun ikut ketembak. Dia juga menembak seorang pegawai sekolah yang bernama Mike yang sedang mencoba melindungi teman-temannya Brenda. Kan udah nih, lagi ditembakin gitu, otomatis banyak dong orang yang ngelapor ke polisi. Pas polisi udah datang ke sekolahnya, Brenda masih nembakin orang, bahkan polisi juga mau ditembakin sama dia. Terus kalian tahu nggak sih drama si Brenda ini berlangsung selama 7 jam. Pas udah 7 jam si Brenda berhasil dijinakan, akhirnya polisi nanya dong kayak, Neng kenapa kok nembak-nembakin sekolah teman-temannya, kenapa Neng? Terus dia cuma jawab, iya soalnya aku nggak suka hari Senin. Yang ketiga, membunuh karena menyukai kehidupan. Di sini ini udah konyol banget kan, kayak kalian bisa dibunuh karena kalian suka sama kehidupan. Jadi ceritanya itu ada 2 orang sahabat guys. Sahabat itu ada Craig dan Maurice. Pada tahun 2005 mereka itu pergi ke sebuah tempat di London. Nah di tempat itu mereka menghisap sesuatu yang dilarang untuk dihisap. Kalian ngerti lah ya. Mereka ini tuh sahabat lama, jadi mereka udah biasa ngelakuin aktivitas ini. Entah karena doyan atau emang udah ketagihan, gak terasa mereka udah menghisap 15 lintingan. Ya 15 gituan lah ya. Terus akhirnya mereka berhalusinasi dong. Efek dari sesuatu yang mereka hisap ini macem-macem. Si Craig Walter ini tipe yang kalau nge-fly itu jadi paranoid. Sedangkan si Maurice Wilson, dia itu yang bakal jadi bahagia gitu loh kalau nge-fly, dirinya jadi happy. Saking bahagianya si Maurice, dia kayak teriak-teriak kayak, gila, gue seneng banget hidup, aku mencintai kehidupan, gila. Kayak pokoknya dia seneng deh sama hidup dia. Si Craig itu kesel kan denger Maurice kayak teriak-teriak kayak, aku mencintai kehidupan, aku sangat suka dengan kehidupanku, gitu-gitu kan. Si Craig kesel denger si Maurice ngeracau terus, akhirnya si Maurice ditikam sama si Craig sebanyak 17 kali. Yang keempat, membunuh film Matrix. Kalian tahu nggak film Matrix? Film ini tuh terkenal banget, filmnya itu dibintangi oleh Keanu Reeves kan. Film ini merupakan film box office yang menceritakan tentang intrik antara dunia nyata dengan dunia fantasi. Di film ini tuh kita seperti dibuat bertanya-tanya, sebenarnya tuh kita ada di kehidupan nyata atau enggak sih? Tapi sayangnya karena film Matrix ini sangat terkenal, kayak banyak orang yang saking sukanya film ini tuh jadi ke-influence beberapa orang yang nonton film ini tuh jadi mikir kayak, ini gue sebenarnya
hidup di kehidupan nyata atau enggak ya. Karena hal ini banyak orang yang melakukan pembunuhan. Di antaranya ada Tonda Lin, Vadim Misiges, Joshua Cook, dan Lee Malvo. Jadi 4 orang ini mereka ngebunuh orang-orang yang ada di sekitarnya karena mereka pikir mereka tuh hidup di dunia fantasi, bukan di kehidupan nyata. Yang kelima, karena lupa bilang terima kasih. Pada tahun 2003, Fergus Glenn yang pada saat itu sudah berusia 36 tahun masakin kakaknya yang namanya Craig. Udah dimasakin sama si Fergus. Akhirnya selesai masak, si Fergus sama si Craig ya makan. Si Craig ini makan gitu kan, makan bareng. Kayaknya masakan si Fergus ini enak banget karena si si Craig kelihatan lahap banget ngabisin makanannya. Jadi makanannya tuh cepet habis. Terus selesai makan, ya udah abangnya pergi gitu aja, gak bilang makasih. Mungkin si Fergus ini ngerasa kayak, ih gue udah effort masakin lu, masakan gue enak, lu juga doyan, lu juga abis, tapi kok lu gak bilang makasih sama gue, mungkin ngebatin kali ya. Akhirnya karena dia ngebatin banget, dia mungkin baper, dia ngambil kapak dan langsung membunuh abangnya si Craig. Setelah diselidiki oleh kepolisian, ternyata emang kedua adik abang ini gak akur guys, cuma pas ditanya kayak motifnya apa, nggak ada motif lain selain lupa bilang makasih. Jadi aku mau reminder ke kalian untuk jangan melupakan 3 kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih. Oke. Selanjutnya, membunuh karena password wifi. Kevin Watkins yang masih berusia 16 tahun sedang berantem sama kakak perempuannya, Alexis Watkins yang saat itu berusia 19 tahun. Jadi si Kevin ini lagi main Xbox kan di kamarnya, kayak gamers ganteng idaman gitu. Biar sinyalnya bagus, dia itu ganti password wifi di rumahnya. Jadi biar dia aja nih yang pakai wifi-nya buat dia main Xbox. Kakaknya ngomel dong, dia masuk kamar kayak, jangan egois dong, bagi password wifi-nya apa? Kan yang bayar bukan elu doang. Akhirnya mereka berantem tuh di situ. Adanya nggak mau kalah kan, ya udah sih gue pengen main Xbox, sabar dulu napa. Berantemnya nggak selesai-selesai, akhirnya si Ade, si Kevon langsung mencengkram leher kakaknya si Alexis selama 10 menit. Tuh karena ribut-ribut, mamanya dateng dong. Mamanya lihat kayak misalnya kayak jangan udah. Tapi si Kevon tuh nggak mau lepas cengkraman tangannya di leher kakaknya. Jadi mamanya nelfon polisi. Bahkan sampai mamanya nelfon polisi pun si Kevon masih nggak ngelepasin cekan di leher kakaknya. Sesampainya polisi dan ambulans, kakaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya si Alexis Watkins, sang kakak, meninggal karena kehabisan nafas. Akibat insiden ini, si Ade yang cuma gara-gara ngubah password wifi dan gak mau ngalah, dia dipenjara seumur hidup. Nih yang ketujuh, mirip-mirip. Tadi kan berantem soal password wifi, sekarang berantem karena rebutan remote TV. Tapi aku bisa relate sih, relate sih. Aku relate kalau misalnya dulu aku sering rebutan remote TV sama mama aku. Tapi aku nggak relate kalau misalnya gara-gara rebutan remote aja bisa sampai ke kasus pembunuhan. Jadi di Turki itu ada seorang remaja laki-laki yang tega ngebunuh abangnya sendiri. Insiden tersebut terjadi di provinsi Kirikkale yang berada di wilayah sentral Anatolia, Turki pada November tahun 2018. Nah, kejadian ini terjadi ketika si remaja ini tuh masih 16 tahun. Dia tuh ribut sama kakaknya perkara rebutan remote TV di apartemen. Nah, berantem cuma karena remote TV, gak ada angin gak ada hujan, si adanya malah ngambil pisau di dapur. Ya udah, karena mungkin kesetanan, lah abangnya tuh mengalami luka yang serius. Tapi sayangnya sebelum sampai di rumah sakit, abangnya sudah meninggal dunia. Dan si remaja 16 tahun itu langsung diamankan oleh kepolisian. Nah, yang 8 ini gak kalah konyol, gak masuk akal, karena kasus kali ini adalah membunuh Pak RT karena wajahnya menyebalkan. Jadi kejadian ini terjadi di Indonesia, negara kita tercinta. Ada seorang pemuda, inisialnya R, dia itu umurnya udah 25 tahun. Dia nekat ngebunuh ketua RT di Kelurahan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Kejadiannya itu di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 dia usianya 25 tahun ya si R ini. Ketua RT yang dibunuh bernama M. Jazuli. Pada saat itu si Pak RT lagi keliling-keliling nih ke tetangga-tetangganya, ke warga-warganya buat ngedata daftar orang yang dapat bantuan sosial. Yaudah tuh ditanya satu-satu didatangi rumahnya. Nah tiba-tiba si R nusuk punggung Pak RT, ditusuk tuh sama si R pakai pisau dapur. Pas ditanya sama polisi, kenapa bunuh Pak RT? Emang Pak RT salah apa? Kamu ada masalah apa sama si Pak RT? Dia bilang, iya soal mukanya nyebelin. Tapi menurut warga sekitar, si ketua RT ini tuh baik, nggak sombong guys. Dia ramah-ramah aja gitu loh. Di sini kita tahu kan, jadi manusia itu serba salah. Kayak kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang. Kita nggak bisa jadi orang yang menyenangkan orang lain. Fisik kita beda dikit aja orang nggak suka sampai di. Gila. Yang ke-9, ini tuh cukup
gak masuk akal tapi serem juga. Jadi ada seorang nenek yang karena gak mau nih cucunya kalah saing, dia membunuh anak berusia 5 tahun. Di kota Henan, ada seorang nenek yang inisialnya Li itu tega membunuh anak berusia 5 tahun. Lantaran dia tuh gak suka kalau cucunya dibanding-bandingin sama anak kecil lain. Dia pengen cucunya tuh dilihat yang paling pinter, yang paling cakep, yang paling oke deh pokoknya. Anak kecil yang berusia 5 tahun yang jadi korban itu bernama Wang Minghan. Dia itu teman cucunya si nenek. Ngerti kan? Jadi nenek itu punya cucu, cucunya punya teman si Wang Minghan yang dibunuh sama nenek itu. Si Minghan ini ternyata di sekolah lebih pinter dari cucunya si nenek. Tetangga-tetangga juga kayak muji kayak, ih Minghan mah ganteng, pinter lagi, udah pinter, ganteng, ya ampun. Sementara cucu nenek Li itu lebih sering sakit-sakitan guys, kondisi fisiknya nggak sekuat anak-anak lain, dan dia nggak gitu pinter di sekolah. Karena dia kesel, dia tuh ngerasa kayak cucunya tuh dibanding-bandingin terus sama si Minghan ini. Akhirnya suatu hari, si nenek Li ini ngajak Minghan buat ikut nenek yuk gitu loh, di sebuah kebun, ayo ikut nenek yuk, nih sini ikut gitu kan. Terus namanya juga bocil 5 tahun, ya udahlah nurut-nurut aja, ikutlah dia sama si nenek Li. Pas di tempat sepi, si nenek Li dengan kejam langsung mencekik Minghan sampai dia tidak bernyawa. Selesai si nenek itu mencekik Minghan sampai meninggal, jasadnya itu dikubur di taman pinggiran desa. Dicarilah sama warga kayak, mana nih Minghan, kok hilang beberapa hari. Beruntungnya ada seorang saksi yang melihat gerak-gerik mencurigakan nenek Li pada malam hari. Akhirnya ya udah diselidiki dan ketahuan nenek Li yang ngebunuh bocil itu. Terus ditanya, nek alasannya apa, kenapa bunuh bocil ini, kenapa bunuh Minghan. Terus neneknya cuma bilang, iya saya nggak suka kalau cucu saya dibanding-bandingin sama dia. Dan yang terakhir adalah perkara rebutan parkiran. Kalau ini sama aku relate gak relate, karena kalau misalnya kita ke mall terus kita lagi pengen cepet-cepet tapi parkirannya penuh, kita sebel banget kan, kayak ih mana sih parkiran. Insiden konyol ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2010. Saat itu, Sean James yang berusia 25 tahun, pemuda asal Baltimore, Amerika Serikat, mendapatkan hukuman berat akibat menyerang polisi yang sedang bebas tugas hingga luka berat. Polisi itu diketahui namanya Brian. Brian ini si polisi veteran, dia juga detektif. Dia itu lagi ngerayain ulang tahun dia sama istri dan ketiga anaknya. Tapi pas dia parkir di suatu tempat, dia tuh ribut sama si Sean ini. Akhirnya mereka ribut, berantem sampai ada sebuah beton bersarang di kepala polisi Brian. Guys, aku pikir si detektif atau polisi ini tuh cuma luka parah doang, ternyata enggak guys. Akibat luka di kepalanya yang parah itu, ternyata dia meninggal tepat beberapa jam sebelum usianya menginjak 38 tahun. Sedih banget gak sih? Kayak iya nih, dia pengen ulang tahun ngerayain sama anaknya 3 orang sama istrinya, terus sebelum bener-bener dia ganti umur, dia udah gak ada nyawa, cuma gara-gara perkara rebutan parkir. Nah, sekian materi yang aku bawain kali ini. Aku gak mau dan aku gak berharap video ini dijadiin bahan lucu-lucuan ya guys. Tapi aku mau bikin video ini buat ngingetin ke kalian kalau emosi seseorang itu tuh bener-bener gak stabil dan gak bisa ditebak. Jadi kita harus berhati-hati dalam berperilaku atau ngomong sama orang. Thank you semuanya. Kalau misalnya kalian mau ada request aku mau bawain video apa, bisa banget komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.